Oh, jam kerja ya. Mudah-mudahan ada rekamannya terus ditonton. Karena emang agar jangan sampai ya tadi ya 14 ya. Dari 17 percakapan antara ayah dengan anak justru lebih besar porsinya. Sehingga kalau misalkan ada ayah yang bisu ya, pulang tuh yang penting udah ngasih duit selesai we urusan gitu ya. Oh, bukan itu yang diharapkan oleh Al-Qur'an. Percakapan. Yuk kita intip sebagian dari percakapannya. Ya. Contoh, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133. Ya. Surat kedua Al-Baqarah ayat 133. Nah, di situ menjelaskan ayatnya tentang kisahnya Nabi Yakub alaihissalam menjelang akan wafat. Nabi Yakub itu kan raja ya. Kalau kita punya kakek, misalkan beliau seorang raja, terus kakek kita yang raja ini menjelang wafat kumpulin anak cucunya sebelum meninggal. Kira-kira pengen ngapain? Bagi warisan, ada yang nyebut gitu ya. Apa? Berarti secara umum seperti itu. Tapi ternyata ketika dikumpulkan anak cucunya, Nabi Yakub hanya bertanya, ayatnya seperti ini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bertanya tentang satu hal. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Setelah itu yang penting. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha wahid, dan akan menyembah kepada yang maha satu. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yang maha satu. Ya. Jadi pertanyaannya bukan mata kuluna mim ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku tidak ada. Gak peduli ya, mau kalian jadi pejabat atau rakyat, direktur atau karyawan, orang kaya atau belum kaya. Tapi misalkan nyembahnya tidak kepada Allah, wah gak akan kumpul lagi tuh. Dan bisa diambil dengan mudah oleh Allah. Tapi bismillah, beliau menanyakan satu, kalian tuh setelah aku wafat nyembah apa? Nyembah Tuhanmu yang maha satu. Alhamdulillah, udah selesai. Nggak diceritakan bagi-bagi warisan, nih anak pertama apartemen, anak kedua showroom mobil, anak ketiga lain-lain. Bismillah mangga ada. Akhirnya ada yang misalkan tidak berhasil jadi, kenapa? Oh mangga. Oh iya. Yo, kirain si Dio. Alhamdulillah makin menambah pemudanya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tadi ya, mata abuduna mimbadi. Kalau kalian nyembah apa? Ya, ini jauh lebih penting. Ya. Berarti tadi bicaranya tentang ketauhidan. Masya Allah. Ayat yang lain misalkan. Tadi Nabi soalnya kok ada nggak yang bukan Nabi? Ya udah, Quran surat 31. Luqman. Dari 34 ayat, ada nasihat untuk anak-anak beliau, dimulai dari ayat ke-13. Ya. Dari ayat ke-13, nasihat paling pertama dari sekian banyak nasihat yang baik, nasihat yang paling pertama ternyata adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa, kezoliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi yang diajarin. Kalau baca tafsiran tentang surat Al-Luqman, ada ahli tafsir berpendapat bahwa Luqman itu diriwayatkan secara fisik beliau izin mohon maaf ya, sebagaimana orang Afrika berkulit gelap, keriting, jadi tidak dianggap elok oleh orang-orang di sekitarnya. Udah gitu anak-anaknya diceritakan dulunya musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada beliau, diajarkan dengan baik, nasihatnya dari ayat 13 tersebut sampai selanjutnya. Akhirnya ya udah, sampai Allah abadikan di dalam Al-Qur'an untuk jadi contoh. Dan apa nasihat pertamanya? Tauhid. Nah, kadang ada cara sederhana yang ngajarinnya. Anaknya misalkan minta jajan, minta permen gitu ya. Udah gitu, ada permennya udah dibeliin, udah di kulkas, udah tinggal kasih. Tapi dibilang, nak, gak bisa. Mau permennya banyak, permennya di depan mata, seluruh orang-orang ngebantu kamu, nak, untuk kamu bisa beli permen. Kalau Allah gak kasih izin, gak akan nyampe permen itu ke tangan kamu. Yuk minta sama Allah ya. Berdoa. Saya meskipun dia ngangkat tangan cuma ya Allah mau permen ya Allah, begitu akhirnya dia nyebut nama Allah, silakan keluarin dari kulkas. Nih ternyata ada hadiah gitu kan, gini hasilnya kalau berdoa kepada Allah. Nah kadang kita insya Allah udah kasih yang penting biar nggak rewel. Akhirnya anaknya kan ngegantungnya jadi nggak ke Allah, ngegantungnya jadi ke ayahnya atau ke ibunya. Suatu ketika akhirnya dia harus ketemu peraturan, di mana di peraturan di tempat tersebut ayah ibunya nggak bisa bantu, berontak. Jadi Darut Tauhid di pesantren kami dulu, 95% dari anak-anak yang bermasalah, 95%-nya berasal dari latar belakang yang sama.
anak yang di rumahnya dijadikan sultan, ya, salah nggak pernah dimarahin, malah pembantunya yang dipecat, ya. Jadi ketika harus dia ketemu peraturan nggak bisa mentok. Sedangkan mau nggak mau Allah sendiri yang sebagai pemilik bumi ini punya aturan, ya. Jadi ada kira-kira ya, Nabi akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Apakah karena berasal dari keluarga bangsawan gitu langsung tiba-tiba enak? Atau justru datang dari kepahitan yang luar biasa? Nabi lahir ayahnya udah nggak ada, nggak lama kemudian ibunya juga meninggal, ya. Diasuh sama kakeknya, sama pamannya juga meninggal. Allah anugerahkan seorang istri akhirnya wafat juga. Dalam keadaan apakah kaya raya? Habis-habisan juga semuanya, ya. Tapi apakah itu membuat ia terhinakan atau malah membuat mentalnya jadi rusak, hancur? Enggak, malah jadi matang, ya. Karena kalau nggak ada pelajaran seperti itu, nggak ngerti apa yang namanya tawadu.